Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agistu Hikmah Putra dari jurusan Perbankan Syariah dengan NIM 12420813043. Nah, langsung aja to the point ya kawan-kawan. Di sini saya akan menjelaskan tabel tentang kerangka kerja ALMA. Jadi tabel ini menunjukkan bahwa dalam manajemen itu ada beberapa tahapan yang saling berhubungan, tidak bisa langsung jalan tanpa proses. Nah, tahap pertama adalah menentukan kebijakan dan tujuan. Dan tentunya kita harus ada organisasi dan skill. Artinya, organisasi harus tahu dulu apa yang ingin dicapai, arah perusahaannya kemana, serta aturan dan strategi dasar yang akan digunakan. Contohnya itu, suatu bank ingin meningkatkan keuntungan atau menjaga kestabilan keuangannya. Nah, itu semua ditentukan di tahap awal ini. Nah, lanjut ke tahap kedua, yaitu informasi penunjang. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Ada 3 bagian di sini kawan-kawan. Yang pertama, pengumpulan informasi eksternal seperti kondisi ekonomi, pasar, dan pesaing. Dan yang langkah kedua, pengumpulan analisis data internal. Nah, seperti melihat kondisi dalam organisasi, seperti keuangan, aset, dan kinerja. Nah, setelah dua tahap tadi selesai, maka lanjut tahap berikutnya, yaitu menyusun dan menilai skenario, yaitu membuat berbagai kemungkinan strategi, misalnya skenario yang terbaik. Nah, intinya tahap ini penting supaya keputusan yang diambil itu berdasarkan data, bukan perkiraan kita aja kawan-kawan. Oke, masuk. Nah, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu setelah data tadi terkumpul kan, masuk ke tahap inti, yaitu proses manajemen. Di sini ada 3 fokus kawan-kawan. Fokus utama yaitu yang pertama, manajemen likuiditas, yaitu memastikan organisasi punya cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, misalnya bayar nasabah atau operasional. Dan yang kedua, langkah yang kedua, manajemen gap, yaitu mengatur perbedaan waktu antara pemasukan dan pengeluarannya supaya tidak terjadi ketidakseimbangan. Dan langkah yang ketiga, manajemen pendapatan, yaitu earning, bagaimana cara organisasi menghasilkan keuntungan secara optimal. Nah, jadi di tahap ini, organisasi mulai mengelola keuangan secara strategis. Nah, tahap yang terakhir adalah pelaksanaannya kawan-kawan. Nah, semua rencana dan strategi yang sudah dibuat tadi kemudian dijalankan secara nyata dalam kegiatan operasional. Nah, dan tahap yang terakhir yaitu mendapatkan hasil yang maksimal seperti keuangan, stabilitas, dan kinerja yang baik. Saya Agistu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.